Cleopatra adalah ratu terakhir dari Mesir yang terkenal dari dinasti Ptolemes. Ia memerintah Mesir dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi, bersama saudara-saudaranya Ptolemes XIII dan Ptolemes XIV sebelum dianeksasi sebagai provinsi Roma. Cleopatra dikenal karena kecerdasannya dan kecantikannya yang memainkan peran penting dalam politik dan kekuasaannya. Selain itu, Ratu Cleopatra dikenal memiliki hubungan politik dengan Julius Caesar dan Mark Antony, serta perannya dalam konflik yang menyebabkan pembentukan Kekaisaran Romawi dan peralihan Mesir menjadi provinsi Romawi. Cleopatra ke-7 Pilopator adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno, dikenal karena kecerdasan, kecantikan, dan pengaruh politiknya. Sebagai Ratu Mesir terakhir dari dinasti Ptolemes, Cleopatra memerintah Mesir dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi. Menjadikannya ratu terakhir Mesir sebelum dianeksasi sebagai provinsi Roma. Walaupun Cleopatra sering dianggap sebagai ratu Mesir yang paling terkenal, sebenarnya ia adalah keturunan Yunani dan anggota dinasti Ptolemes 323-30 sebelum Masehi, yang memerintah Mesir setelah kematian Alexander Agung 356-323 sebelum Masehi. Lahir di Alexandria, Cleopatra dikenal dengan ratu yang memiliki pendidikan tinggi dan cerdas, terampil dalam diplomasi, politik, dan fasih dalam sejumlah bahasa. Selain itu Cleopatra dikenal karena kisah cintanya dengan jenderal dan negarawan asal Romawi Julius Caesar dan Mark Antony. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony bukan hanya merupakan cerita romantis, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam politik Mesir dan Romawi. Dilansir dari National Geographic, sejarah Mesir kuno menyimpan banyak hal menarik. Salah satunya adalah kisah Cleopatra, ratu Mesir ikonik yang namanya sendiri membangkitkan citra kecantikan, kecerdasan, dan intrik yang tak tertandingi. Dia telah menjadi subjek interpretasi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Tapi siapa Cleopatra yang sebenarnya? Dan mengapa orang-orang sangat tidak setuju tentang siapa dia sebenarnya? Cleopatra ke-7 Pilopator adalah Firaun aktif terakhir di sejarah Mesir kuno dan anggota dinasti Ptolemes, sebuah keluarga keturunan Makedonia yang memerintah Mesir setelah kematian Alexander Agung. Lahir di Alexandria, Cleopatra adalah seorang penguasa berpendidikan tinggi dan cerdas, terampil dalam diplomasi, politik, dan bahasa. Cleopatra awalnya berbagi tahta dengan adik laki-lakinya Ptolemes XIII, yang dinikahinya sesuai adat Mesir. Namun, perebutan kekuasaan antara saudara kandung tersebut mengakibatkan Cleopatra terpaksa diasingkan. Pada tahun 48 sebelum Masehi, dia mencari dukungan dari Julius Caesar, seorang jenderal Romawi yang kuat, untuk mendapatkan kembali tahtanya. Dengan bantuan Caesar, dia mendapatkan kembali kekuasaannya, dan saudara laki-lakinya dikalahkan dan ditenggelamkan di Sungai Nil. Cleopatra dan Julius Caesar memiliki seorang putra bersama, Caesarion, tetapi setelah pembunuhan Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, dia bersekutu dengan jenderal Romawi lainnya, Mark Antony. Hubungan mereka romantis dan politis, dan mereka memiliki 3 anak bersama. Namun, aliansi mereka membuat marah Senat Romawi, khususnya Octavianus, kemudian dikenal sebagai Augustus, yang menyatakan perang terhadap pasangan tersebut. Dalam pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi, pasukan Octavianus mengalahkan pasukan Cleopatra dan Mark Antony. Menyusul kekalahan ini, Mark Antony bunuh diri dengan menjatuhkan pedangnya, percaya bahwa Cleopatra sudah mati. Cleopatra, pada gilirannya, mengambil nyawanya sendiri dengan diduga membiarkan ular berbisa menggigitnya. Kematian Cleopatra menandai berakhirnya dinasti Ptolemes dan awal kekuasaan Romawi di Mesir. Saat mencoba menemukan siapa Cleopatra yang asli, ada beberapa masalah yang muncul dengan sumber utama yang bertahan. Masalah-masalah ini membuatnya sulit untuk melukiskan gambaran yang akurat dan tidak memihak tentang kehidupan dan karakternya. Ada sangat sedikit sumber primer yang bertahan dari zaman Cleopatra sendiri yang memberikan informasi langsung tentang kehidupan dan pemerintahannya. Banyak catatan kontemporer telah hilang, hanya menyisakan fragmen, kutipan, dan referensi dalam karya-karya selanjutnya. Kelangkaan sumber ini membatasi pemahaman kita tentang perspektif dan pengalaman Cleopatra. Para penulis yang selamat ditulis oleh musuh-musuhnya atau oleh sejarawan Romawi yang hidup beberapa dekade setelah kematiannya.
Kisah-kisah ini, seperti yang dibuat oleh Plutarch, Cassius Dio, dan Suetonius, sering menggambarkan Cleopatra secara negatif, menekankan kualitasnya yang menggoda dan manipulatif untuk melayani agenda politik mereka sendiri. Akibatnya, sumber-sumber tersebut cenderung menyajikan pandangan sepihak dan bias tentang karakternya. Masalah-masalah dengan sumber-sumber utama yang bertahan ini membuat sulit untuk membuat potret yang definitif dan tidak memihak dari Cleopatra yang asli. Cleopatra pertama kali masuk catatan sejarah melalui karya-karya penulis Romawi seperti Plutarch, Cassius Dio, dan Appian. Kisah-kisah ini ditulis setidaknya 1 abad setelah kematiannya dan terutama berfungsi untuk mengabadikan propaganda Romawi. Cleopatra digambarkan sebagai penggoda eksotis yang licik yang memanipulasi pria Romawi yang kuat, seperti Julius Caesar dan Mark Antony untuk keuntungan politiknya sendiri. Penggambaran ini berfungsi untuk membenarkan penaklukan Roma atas Mesir dan menggambarkan Cleopatra sebagai antitesis dari kebajikan Romawi. Ratu Mesir yang tragis. Penggambaran Cleopatra sebagai pahlawan wanita yang tragis menjadi terkenal selama Renaissance, khususnya dalam sastra dan drama. Representasi ini menyoroti sifatnya yang penuh gairah, hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony, dan kejatuhannya yang terakhir, menjadikannya sebagai sosok yang kompleks dan menarik secara emosional. Drama William Shakespeare, Antony and Cleopatra, mungkin adalah contoh Cleopatra yang paling terkenal dan berpengaruh sebagai pahlawan wanita yang tragis. Dalam drama tersebut, Cleopatra digambarkan sebagai wanita dengan pesona, kecantikan, dan kecerdasan yang luar biasa. Hubungan cintanya yang penuh gairah dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi terkemuka, pada akhirnya menyebabkan kehancuran mereka berdua. Cleopatra karya Shakespeare adalah karakter multidimensi yang menampilkan berbagai macam emosi, mulai dari kebanggaan dan ambisi yang kuat hingga kerentanan dan keputusasaan. Drama tersebut menunjukkan cintanya pada Antony sebagai kekuatan dan destruktif, dengan hubungan mereka yang pada akhirnya memakan mereka dan menyebabkan kehancuran politik dan pribadi mereka. Sebagai sosok yang tragis, Cleopatra adalah karakter yang menginspirasi kekaguman dan rasa kasihan, membangkitkan simpati penonton terlepas dari kekurangannya. Sosok penguasa hebat. Beberapa interpretasi modern berfokus pada kecerdasan politik Cleopatra dan perannya sebagai penguasa yang cakap. Penafsiran ini telah mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir karena para sejarawan dan penulis telah berusaha untuk mengevaluasi kembali warisan Cleopatra di luar hubungan asmara dan perannya sebagai seorang penggoda. Versi ini berfokus pada Cleopatra sebagai wanita berpendidikan tinggi, fasih dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai bahasa. Dia dikenal berbicara bahasa Yunani, Mesir, dan beberapa bahasa lainnya, menjadikannya komunikator yang efektif dengan rakyatnya dan diplomat asing. Akibatnya, Cleopatra memahami pentingnya diplomasi dan menjalin aliansi untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengamankan masa depan Mesir. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony tidak hanya romantis tetapi juga strategis, karena membantu memperkuat posisinya sebagai penguasa Mesir dan melindungi negaranya dari potensi ancaman. Meski menghadapi banyak tantangan, termasuk perebutan kekuasaan internal dan ancaman eksternal, Cleopatra berhasil mempertahankan otoritasnya dan memerintah Mesir selama hampir 2 dekade. Dia membuat keputusan penting untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti menghilangkan saingan potensial dan mencari dukungan dari tokoh Romawi yang kuat. Wanita muda yang naif dan emosional. Penggambaran Cleopatra sebagai wanita muda yang naif dan emosional kurang umum tetapi dapat ditemukan dalam beberapa karya sastra dan artistik yang menekankan kerentanan, kepolosan, dan aspek romantis dalam hidupnya. Usia muda Cleopatra sekitar 18 tahun ketika dia menjadi pemimpin bersama dengan saudara laki-lakinya Ptolemes XIII. Penggambaran ini menampilkannya sebagai orang yang tidak berpengalaman dan berpotensi naif dalam menghadapi lanskap politik yang kompleks pada masanya. Hal ini berfokus pada sisi emosional Cleopatra, menggambarkannya sebagai orang yang sangat terpengaruh oleh hubungannya, terutama dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Perasaannya terhadap pria-pria ini sering digambarkan sebagai perasaan yang penuh gairah, intens, dan pada akhirnya, kehancurannya. Dengan menekankan kerentanan dan kepolosan, Cleopatra sering berjalan seiring dengan menampilkan hidupnya sebagai kisah cinta, kehilangan, dan pengkhianatan yang tragis. Penggambaran ini menyoroti aspek dramatis dan menyayat hati dalam hidupnya, dari hubungannya yang penuh gejolak hingga bunuh diri.
Saat menjelajahi banyak penggambaran Cleopatra di sejarah Mesir kuno, mulai dari penggoda hingga pahlawan wanita tragis, penguasa yang ambisius hingga ikon feminis, menjadi jelas bahwa Cleopatra yang asli adalah karakter yang sulit dipahami dan beragam yang warisannya sekaya dan serumit hidupnya.